Kalau kita lagi diomongin orang, direndahkan orang, dihina orang, disakiti orang, jangan kecewa. Kenapa? Karena kita nggak dirugikan dengan semua perilaku mereka. Justru perilaku mereka itu menguntungkan kita. Ternyata teman-teman, rahasianya, kalau kita lagi diomongin orang, kita tuh lagi dihadiahi pahala sama dia. Setiap kali dia membicarakan kita, setiap kali juga dia menghadiahkan kita pahala amal ibadahnya. Kalau dia nggak punya cukup amal untuk membayar dosa gibahnya, maka dosa kita yang akan dibayarkan kepada dia. Yang ngebicarain kamu, yang menghina kamu, yang jelekin kamu, dia yang rugi. Kamu sih kausar. Makanya kalau dibicarain orang, dibully di sosmed segala macam, replay aja, inna a'tainakal kausar. Apa sih? Gak ikut sharing time ya sih. Apa sih? Rawat pertemanan itu penting karena mereka lah yang jadi tempat pulang kita. Gimana cara ngerawat pertemanan? Nabi ajarin dengan banyak cara. Satu, saling memberi hadiah. Kedua, dengan saling memaafkan, berlapang dada dan seterusnya. Nanti ketika kita butuh, mereka lah tempat kita untuk nge-refresh kembali semangat kita. Ketika kita memperbaiki diri, yakinlah Allah sedang memperbaiki calon jodoh kita. Setiap kali kita memperbaiki diri, setiap kali juga Allah memperbaiki calon jodoh kita. Kalau ada yang datang ternyata gak sesuai dengan kita, malah mengecewakan kita, dia bukan jodoh kita, dia itu ujian dalam hidup kita. Jadi gak ada yang perlu kita sesali ataupun kita ngerasa kayak drop, trauma, ngerasa gagal, terus ngerasa gak mungkin lagi berharap yang baik-baik karena kita pernah terluka sekali, dua kali dan seterusnya. Kenapa? Dia memang bukan jodoh kita. Jodoh kita bukan mereka, jodoh kita tuh ada, cuman kita nggak tahu dan nggak tahu kapan, nggak tahu yang mana dan nggak tahu kapan ada. Terus apa yang harus saya lakukan dalam situasi kayak gitu? Perbaiki aja diri kita. Ketika kita memperbaiki diri, Allah memperbaiki dia. Setiap kali kita memperbaiki diri, Allah setiap kali itu juga memperbaiki dia. Itu sepadan at-tayyibin lit-tayyibat. Tunggu deh dengan sabar. Saya di sini mau bertanya Ustadz. Apakah saya berdosa Ustadz melawan mertua saya atau yang mencampuri rumah tangga saya? Apakah benar menceraikan istri demi ibunya itu benar akan mendapatkan surga Firdaus? Dan apakah mantan suami saya tidak berdosa meninggalkan istri dan anaknya? Yang mana anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang anaknya. Kehilangan ayah itu bukan hanya kehilangan seseorang, tetapi juga kehilangan sosok yang paling berpengaruh dalam hidupnya. Kehilangan orang yang selama ini diharapkan jadi tempat pulang, jadi tempat untuk mendapatkan lagi semangat hidup, tempat untuk mengadu, tempat untuk meminta dukungan dan segala macam, tiba-tiba semuanya kehilangan. Ketika kehilangan ayah, kehilangan semua kebutuhan itu. Gak apa-apa, kita itu dihina, dibenci, ada orang yang menganggap kita buruk, gak apa-apa. Tapi kuncinya itu satu, nandur terus. Mbuh kowe nandur apik karo wong iki apik, nandur sedekah, nandur apa, nandur ae. Mosok to ora enek sing tukul di antara apa-apa yang kamu tanam ini tadi. Nandur apik terus, wis gak usah mikir kuwi engko panene kapan. Omah niki nek resik, sik cah. Omah niki nek resik, ya toh. Niki ngilangi kesusahan ning keluargamu kuwi mang. Jadi salah satu tindakan yang positif agar rumah kita itu bersih dari kesusahan dan bersih dari pertikaian, ngilangi gelut, ngilangi tukaran, ngilangi balak, ngilangi musibah, ini diresiki omah. Kalau bapak ibu kedatangan tamu, baik, bikin makanan tidak? Siapkan makanan, siapkan minuman. Kenapa? Halo? Karena ada tamu. Dia, orang yang ingat Allah, akan beda cara berpikirnya dengan orang yang barangkali belum sampai hubungan dengan Allahnya terjalin dengan kuat. Perhatikan bahasa Nabinya.
Orang yang dekat dengan Allah ketika kedatangan tamu, kalimat pertama yang muncul yang disentuh imannya. Dia, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir maka muliakan tamunya. Ternyata orang ini membuat makanan minuman memuliakan tamu, bukan tamunya mau datang, tapi karena Allah perintahkan. Ketika dia punya hubungan dengan Allah, semuanya karena Allah. Lillah. Jadi ketika saya mau buat minuman bukan karena orang lain mau datang, tapi karena Allah perintahkan. Kalau Allah nggak perintahkan, belum tentu saya kerjakan. Kalau cuma bikin minuman makanan karena tamu datang, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Carilah pasangan yang bisa menerima semua kekuranganmu, yang pandai bersyukur dan bisa menghargaimu dalam hal apapun, serta yang pandai menghormati dan memuliakanmu, dia yang tidak semena-mena terhadap dirimu. Intinya, biarpun dia sederhana, asalkan batinmu bahagia, jauh dari kata luka dan air mata. Semua orang itu memiliki bagiannya masing-masing. Nikmati saja bagianmu masing-masing. Ora usah ngurusi nikmate uang, ora usah ngurusi urusane uang. Menyapu rumah di malam hari ini menyebabkan karakter fakir, karakter miskin. Jadi tercegahnya rezeki karena apa? Sering nyapu di malam hari. Makanya ibu-ibu tolong kalau nyapu sebelum waktu masuk asar, rumah disterilkan, yang bersih, semua dibersihkan sampai jangan sampai kita nyapu di malam hari. Kemudian watarkul kumamati fil baiti, meninggalkan sarang laba-laba di dalam rumah, itu mencegah turunnya rizki. Malaikat rahmat itu nggak masuk, nggak seneng kalau rumah itu ada rumah laba-labanya. Berarti memang karakter orang kaya, orang-orang yang didesain oleh Allah untuk kaya itu memang desainnya seperti itu. Rumah saja nggak boleh ada kalau mau sebelum maghrib. Rumah harus bersih. Itu berarti orang yang betul-betul berkarakter kaya. Silakan menjadi orang yang pelit. Orang-orang pelit juga mati. Silakan menjadi orang yang menumpuk harta karena tamak. Orang-orang yang menumpuk harta juga mati dan hartanya diambil oleh ahli waris. Kalau sempat mendidik anak menjadi anak soleh, dia akan salurkan ke masjid berdoa di tengah malam, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau tidak, dunia hanya tempat persinggahan penyesalan sampai ke akhir masa. Hidup ini singkat, tapi resiko yang akan diterima khalidina fiha abada. Hiduplah susu kamu. Hidup mau jadi Fir'aun silakan. Hidup mau menjadi Qarun yang batil ditelan danau silakan. Hidup menjadi orang kaya yang tidak pernah bersedekah sampai rumahnya tenggelam hilang silakan. Wa innaka mayyit, ingat kau akan jadi mayat, kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang lain saja kita tidak boleh pelit, apalagi kepada keluarga kita sendiri. Bagaimana cara merubahnya agar kemudian yang awalnya pelit kepada keluarga jadi lebih baiklah? Yang pertama, harus tahu bahwa memberi kepada keluarga itu adalah kewajiban bagi kita. Seorang suami yang mencari nafkah, kemudian dia memberikan nafkah yang terbaik bagi istrinya, bagi keluarganya, maka itu adalah kewajiban bagi dirinya. Dan yang kedua, kita harus ingat motivasinya besar sekali jika ada seorang suami yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Apa di antaranya? Seorang suami yang bekerja mencari nafkah bagi keluarganya, maka di saat itu dia mendapatkan pahala seperti jihad fisabilillah. Jadi kalau ada seorang suami yang bekerja giat, sungguh-sungguh bagi keluarganya, itu jihad fisabilillah. Kemudian nanti dia memberi kepada keluarganya, itu keutamaannya lebih utama dibanding dia memberi kepada siapapun. Allahu Akbar. Bahkan yang ketiga, mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Istri yang dibahagiakan oleh suaminya, maka dengan izin Allah, Allah akan bahagiakan suaminya. Mulai hari ini berhenti mencaci orang lain. Orang buruk pun jangan ceritain, tidak usah urus urusannya orang. Sudahlah, gitu kan.
Tugas kita kalau kita lihat aib pada diri orang, alhamdulillah nggak ada pada saya. Ya Allah berikan dia hidayah. Cukup sebatas itu saja. Jangan lebih. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Untuk apa kamu campurin itu? Apa gunanya buat kamu? Ingat, dia akan berhubungan sama kita di hadapan Allah dengan keadilannya Allah. Kezaliman yang dia lakukan sama kita, kita akan ambil. Tapi kezaliman kita pada dia juga dia akan ambil. Gak ada yang tersembunyi hari kiamat. Ana punya masalah sepele dengan teman. Sudah berusaha damai tapi dia tak mau memaafkan. Insyaallah ikhwah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungannya, maka pahalanya akan Allah Subhanahu wa taala tanggung. Jadi jangan berkecil hati. Walaupun kawan kita tidak memaafkan kita, tapi kita berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Jangan ketika kawan tidak mau memaafkan kita, kemudian kita tinggal begitu saja. Lah, tetap kita harus kawanin dia. Kalau bisa kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala merubah hatinya. Yang hatinya tadinya keras, ketika melihat kita mungkin dia marah, ketika melihat kita mungkin dia murka. Itu mudah bagi Allah untuk merubahnya. Jadi jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya kawan kita itu baik kepada kita. Tetap kita menolong dia. Kalau dia punya masalah kita tolong. Kemudian kalau dia perlu apa juga kita tolong. Tetap seperti itu. Jangan sekali-kali kita meninggalkan kawan gara-gara dia tidak memaafkan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah tiada, wallahi akhi, air mata ini tidak mungkin menghidupkan mereka. Isak tangismu tidak mungkin menghentikan orang yang menggali lubang kuburnya. Dadamu terisak sesak terasa, tak mungkin menggetarkan malaikat menyetop ketika mengambil nyawanya. Inna ruh, idza qubida tabi'ahul basar. Roh ketika dicabut, mata yang ikut. Selamat tinggal manusia mulia. Selamat tinggal pintu keridhaan. Selamat tinggal kebaikan. Ya Allah, mereka telah tiada. Itu akan terjadi. Mumpung belum terlambat, cintai, muliakan mereka. Wallahi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridho mereka, orang tua kita. Murkanya pun sama. Gapai ridho mereka. Dunia ini tidak ada yang sulit. Justru Allah itu boleh jadi menakdirkan ada orang-orang yang menyakiti kita, ada orang yang menzalimi kita, ada orang yang mengkhianati kita, ada orang yang menggores luka di perasaan kita sengaja. Agar apa? Agar kemudian Allah titipkan pahala kepada kita. Pahala apa? Pahala memaafkan. Jadi nggak apa-apa kalau ada orang yang menyakiti kita, nggak apa-apa kalau ada orang yang melukai perasaan kita. Karena Allah sedang menyiapkan pahala untuk kita. Apa pahalanya? Pahala memaafkan.